Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan menunjukkan kalian pencemaran tanah dan solusinya. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah, serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan namun juga manusia itu sendiri. Bagaimana cara mengatasi terjadinya pencemaran tanah? Yaitu dengan menghindari aktivitas pertanian berlebihan, mengurangi waste footprint terhadap manusia, pencucian tanah, bioremediasi, kurangi barang kemasan, berhenti membuang sampah di tanah, berkebun organik. Siapa yang menyebabkan pencemaran tanah? Pencemaran disebabkan oleh bencana alam, kebakaran hutan, limbah anorganik, limbah organik, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertambangan, dan terakhir limbah pertanian. Mengapa pencemaran tanah terjadi? Pencemaran tanah terjadi disebabkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Di mana pencemaran tanah terjadi? Pencemaran tanah adalah kondisi di mana lingkungan tanah alami berubah karena disebabkan oleh bahan kimia buatan manusia yang masuk ke dalam tanah, baik itu di permukaan tanah ataupun di bawah tanah. Pencemaran tanah yang paling banyak terjadi yaitu di Jawa Tengah pada tahun 2021 dengan 224 desa atau kelurahan yang terdampak. Apa saja dampak pencemaran tanah? Selain manusia, ekosistem alam juga merasakan dampak pencemaran tanah ini. Keseimbangan ekosistem pun terganggu karena sudah berubah komposisinya. Akibatnya, tidak ada tanaman dan hewan yang bisa bertahan hidup dari tanah dan air yang sudah tercemar, bahkan organisme yang hidup di dalam tanah pun berkurang. Selain dampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu tanah yang sudah tercemar adalah salinitas tanah akan meningkat. Salinitas tanah adalah fungsi tanah yang digunakan sebagai perkembangan vegetasi. Bagaimana cara mencegah pencemaran tanah? 1. Melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. 2. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. 3. Mencegah kelestarian tanah untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. 4. Melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Ada 2 cara yang bisa dilakukan yakni on-site dengan pembersihan di lokasi dan off-site dengan menggali tanah yang tercemar dan membawa ke daerah yang aman untuk dibersihkan dari zat tercemar. 5. Melakukan bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain-lain. Bioremediasi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.